5 kesalahan peserta tes CPNS dalam menghadapi ujian SKD sehingga membuat mereka gagal lulus melanjutkan ke tahap berikutnya. Apa saja kesalahan-kesalahannya? Simak sampai selesai. Jangan sampai kalian melakukannya. Baik teman-teman, ujian SKD insya Allah akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Entah akhir Agustus ataupun awal September tahun 2021. Ayo maksimalkan waktu yang tersisa untuk saat ini agar kalian bisa lulus ke tahapan berikutnya. Kita akan langsung masuk ke poin inti pembahasan video ini. 5 kesalahan peserta tes CPNS dalam menghadapi ujian SKD. Yang pertama, tidak belajar sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Untuk tahun 2021 ini, kisi-kisi mengacu pada Permenpan nomor 27 tahun 2021. Dan untuk karakteristik soalnya, jika mengacu pada tahun sebelumnya, untuk SKD pada tahun 2020, tidak lagi soalnya bersifat hafal-hafalan, entah sejarah maupun angka-angka, tanggal-tanggal maupun pasal-pasal undang-undang dasar. Tapi apakah soal-soal tersebut tidak akan keluar? Belum tentu juga. Bisa jadi soal-soal itu tetap keluar tapi dalam bentuk yang berbeda. Misalnya dalam bentuk pengamalan sila, bela negara, kaitannya dengan integritas diri, nasionalisme, kebinekaan. Bisa jadi soal yang ada angka ataupun pasal-pasal itu akan dihubungkan, dikaitkan dengan kelima karakteristik soal TWK tersebut. Yang kedua, metode belajarnya tidak efektif. Ketika dihadapkan dengan masa yang sempit ini, waktu yang sempit yang tersedia sekarang ini, kalian akan bingung belajar sehingga mencampur adukkan entah belajar TWK, TKP, TIU dalam satu hari yang sama sehingga membebani pikiran kalian. Kalau menurut aku, saran aku, coba kalian dicek dulu ya, kalian estimasikan kapan ujian SKD kalian jadwalnya. Misalnya kurang 2 minggu, maka setiap harinya kalian bikin tuh jadwal yang terstruktur. Misalnya hari ini kalian belajar TIU, keesokan harinya kalian belajar TWK full penuh. Hari ketiga kalian melaksanakan tryout untuk menguji kemampuan kalian ketika belajar kemarin. Lalu TKP, kapan kalian belajar TKP? Belajarlah TKP itu setiap hari, di waktu senggang kalian, di waktu santai kalian. TKP setiap hari, entah menjelang tidur, entah di kamar mandi, dan lain sebagainya. Misalnya sekarang kalian belajar TIU full dalam satu hari, maka kalian harus tulis di buku TIU apa aja yang kalian pelajari nih. Tulis dengan spesifik, misalnya perbandingan terbalik, figura, analogi mungkin, kemudian deret angka, kalian tulis tuh. Terus ketika mengerjakan atau berlatih soal TWK di hari berikutnya, kalian juga tulis apakah pengamalan sila-sila, bela negara mungkin, materi integritas diri mungkin. Buat apa? Untuk apa menulis hal tersebut? Agar kalian bisa mengevaluasi mana nih materi yang ada di kisi-kisi Permenpan yang belum kalian pelajari. Terus yang nomor 3, referensi belajar kalian sempit. Ada peserta yang hanya mau belajar ketika dia pegang buku. Dan yang perlu kalian ketahui, buku itu belum tentu update. Buku itu gak secepat updatean video YouTube ataupun ebook mungkin seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi peserta seperti yang aku sebutkan barusan. Belajarlah dari kanal-kanal media manapun, entah website, Google, YouTube, grup Telegram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Manfaatkan semua media yang ada. Jangan hanya berpaku kalau mau belajar hanya lewat buku. Apalagi kalau bukunya itu buku tahun-tahun sebelumnya. Yang nomor 4, ini yang paling sering. Jarang berlatih tryout. Ketika kalian tidak berlatih tryout, otomatis kalian tidak tahu kemampuan kalian, tidak pernah mengukur kemampuan kalian, tidak pernah menguji sejauh mana kalian bisa tahan banting terhadap pengerjaan SKD yang dihadapkan dengan keterbatasan waktu, dengan tekanan waktu. Apakah kalian bisa mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit? Jadi kalian harus sering berlatih tryout untuk mengetahui kemampuan kalian ketika dihadapkan dengan waktu yang terbatas. Seperti yang awal aku bilang, jika jadwal kalian sudah terstruktur dalam belajar, misalnya hari ini full belajar TIU, kemudian diselingi dengan TKP, hari berikutnya TWK full, kemudian diselingi dengan TKP, maka hari ketiga kalian berlatihlah tryout. Silahkan akses tryout yang ada, entah gratis ataupun berbayar. Ingat ya teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan yang ada saat ini, karena tidak ada keberuntungan bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri dengan baik ketika kesempatan itu datang. Karena keberuntungan adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan.
Jangan sampai kalian sia-siakan. Yang nomor 5, manajemen waktu. Untuk manajemen waktu, ketika kalian sering berlatih tryout, otomatis kalian akan tahu nih mana strategi yang baik dalam pengerjaan SKD sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan kalian. Apakah runut dari awal nomor 1 TWK, lalu TIU, kemudian TKP, ataupun mungkin TKP dulu lalu TWK kemudian TIU, tergantung dari kenyamanan kalian. Seandainya aku ikut tes tahun ini, maka aku akan mengerjakan TKP dulu, kemudian TWK, lalu TIU. Kenapa? Karena waktu yang tersedia adalah 100 menit untuk 110 soal, di mana rata-rata satu soal itu dikerjakan dalam waktu 54 sampai 55 detik. Di manajemen waktu ini kalian harus banyak menabung waktu untuk mengerjakan soal berikutnya yang lebih sulit dan perlu menghabiskan banyak waktu. Sehingga jika mengerjakan TKP, otomatis kalian otak masih fresh, terus membaca soalnya masih ringan-ringan, kalian bisa dengan cepat baca, kerjakan. Kalau ada soal yang ragu, kalian silahkan jawab di layar monitor, kemudian tulis di kertas. Sehingga nanti kalau ada waktu luang lagi, masih ada waktu yang tersisa, kalian bisa recheck lagi, kalian bisa cek lagi apakah kalian masih tetap dengan jawaban yang kalian jawab di awal atau mau diganti dengan jawaban yang lain. Kemudian jika masuk ke TWK, jika ada soal yang ragu, kerjakan seperti yang di TKP. Jika ada soal yang kalian nggak tahu, lewati aja. Jika ada soal yang begitu panjang narasi ceritanya, lewati saja. Kemudian nyampe ke TIU, jika ada soal yang pengerjaannya begitu rumit, hitung-hitungannya, lewati saja, kosongkan saja. Sehingga nanti kalian bisa mengerjakan dengan cepat. Ingat, pengerjaan SKD itu harus cepat. Kalian juga nanti akan grogi, akan gugup. Aku juga pernah merasakan seperti itu. Kerjakan dengan cepat, lewati yang nggak tahu, isi jawaban yang ragu-ragu, tapi tulis di kertas sehingga nanti kalian bisa recheck. Kalian bisa recheck soal yang ada di kertas yang kalian isi itu soal yang ragu-ragu, kemudian yang kosong kalian bisa isi di kemudian. Terus untuk saat ini apakah masih efektif member join di website berbayar? Menurut aku itu tergantung kalian, tergantung keuangan kalian. Kalau punya dana lebih silakan join member website A, B, C, D. Semakin banyak semakin baik bagi kalian karena referensinya semakin luas. Kemarin ada info bahwa website siap jadi ASN, harga untuk paket platinum tryoutnya hanya 76.000. Itu untuk subscriber wall besar. Kalian bisa bandingkan dengan website lain. Adakah yang lebih murah dari itu dengan soal yang lebih worth it? Karena sudah aku review bersama dengan 2 peserta yang pernah melaksanakan tes CPNS tahun 2018, 2019, dan 2020. Dan insya Allah itu worth it ya. Dengan harga segitu, kalian bisa mengerjakan 10 tryout SKD beserta tambahan drilling, pemantapan soal TIU, TWK, dan TKP. Meskipun soal drillingnya hanya sekitar 5 sampai 10-15 soal. Dan itu sudah bagus menurut aku ya, untuk harga segitu, dimana kalian juga akan dapatkan ebook TKP, TIU, TWK meskipun tidak begitu banyak halamannya, tapi itu udah cukup untuk kalian yang keterbatasan dana. Kemudian nanti di tryout yang kalian kerjakan itu akan ada pembahasannya juga, dimana nanti sebelum kalian mengerjakan tryout, kalian akan menginputkan instansi di mana kalian mendaftar. Sehingga nanti ketika sudah menyelesaikan, kalian akan tahu nih akan di peringkat nih siapa aja yang pernah mengakses tryout tersebut dan kalian ada di peringkat berapa. Dan ingat, hanya ada satu kesempatan untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Jika kalian mengerjakan drilling maupun tryout, kerjakanlah dengan baik, dengan tuntas, sehingga kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Kalian bisa melihat grafik kalian apakah akan terus menaik skor-skor kalian lewat raport, lewat opsi raport yang ada di website tersebut. Untuk soal SKD-nya seperti apa? Contohnya di tryout 03 ya. Faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan ialah wawasan nasional, sistem hankam, geografi, integrasi angkatan bersenjata dan rakyat, pendidikan kewiraan, material, ilmu, pengetahuan dan teknologi, manajemen, pengaruh luar negeri dan kepemimpinan. Pertahanan dan keamanan yang tangguh diperlukan untuk menanggulangi. Kalau untuk tryout 04 ada pertanyaan yang seperti ini. Era globalisasi tidak hanya dapat memberi perubahan ke arah keberhasilan individu, tetapi juga menyebabkan berkurangnya sikap nasionalisme, yaitu pengikisan identitas nasional bangsa. Budaya-budaya luar yang begitu mudah diserap oleh setiap masyarakat Indonesia, seperti gaya bahasa, fashion, perilaku, gaya berbicara, hingga pola pikir juga memberikan sumbangan terhadap nasionalisme tersebut. Berikut ini merupakan perubahan pola pikir yang dapat mengikis nasionalisme adalah soal tryout nomor 6, itu ada yang begini pertanyaannya.
berikut ini yang bukan peran olahraga bagi nasional suatu negara adalah, nah kan dibaca nih ya, olahraga bukanlah semata-mata aktivitas kayak gitu, aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan dan rekreasi, melainkan pula suatu aktivitas sosial. Terus kalian coba cari jawabannya, apakah berkaitan atau enggak, atau kalian bisa pakai teknik baca cepat. Kemudian ada lagi di Tryout 06 ini yang berkaitan dengan pengamalan sila, pertanyaannya seperti ini. Menyadari pentingnya pekerja di era industri 4.0, perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Pemikiran tersebut merupakan bagian dari program perlindungan pekerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas. Terus kita lihat bawahnya. Amanat dalam wacana di atas erat kaitannya dengan sila. Wow, ini harus kalian baca. Kalau nggak kalian baca nggak ngerti. Terus kita akan lihat di Tryout 07 ya. Tryout nomor 7 itu di sini kita lihat pertanyaan ujungnya. Daya pemersatu harus ditumbuh kembangkan sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini harus kalian baca juga insya Allah. Terus kita bisa loncat ke Tryout 08. Ada pertanyaan seperti ini. Pancasila merupakan ideologi dasar negara dan falsafah negara yang harus dipertahankan dan terus dihidupkan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila dewasa ini pemahaman akan nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila untuk generasi muda semakin menurun. Oleh karena itu, penting dilakukannya penerapan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi elemen masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, memasyarakatkan Pancasila melalui edukasi pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk terus. Kalau kita lihat di Tryout nomor 09, itu ada pertanyaan yang seperti ini. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berasal dari luar negeri atau dapat pula bersumber dari dalam negeri. Salah satunya ancaman nirmiliter di bidang sosial budaya. Di bawah ini yang merupakan ancaman nirmiliter di bidang sosial budaya adalah, kalau untuk Tryout nomor 11 itu ada pertanyaan seperti ini. Disintegrasi bangsa berarti adanya perpecahan yang terjadi antar masyarakat dalam negara berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Kondisi inilah yang menjadi ancaman dalam pembangunan skala nasional. Lantaran setiap orang memiliki komitmen tersendiri dalam pelaksanaannya, melalui makna ini tentu saja disintegrasi akan menjadi penyebab rusaknya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara individu dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, ataupun individu dengan individu lainnya yang dapat menimbulkan beragam jenis konflik sosial. Adapun beberapa dampak yang diakibatkan dari disintegrasi bangsa antara lain sebagai berikut, kecuali otomatis kalian harus baca. Kayak gitu ya, itu di Tryout nomor 11. Kalau kita loncat di Tryout nomor 12, itu ada pertanyaan seperti ini. Wacana di atas menjelaskan tentang dampak terorisme di bidang, mau nggak mau kalian harus baca itu soalnya, karena panjang gitu ya. Terus ada lagi contoh dari Tryout nomor 12 ini yang berkaitan dengan sila. Kayak gini. Berbagai referensi menunjukkan bahwa dewasa ini, karena aku lihat di pertanyaan terakhir, berikut ini yang bukan nilai inti dalam perspektif lokal maupun global dalam pendidikan multikulturalisme adalah, bingung aku. Kalian bisa baca soalnya dulu di atas. Sikap integritas yang ditunjukkan oleh Riana ini mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila sila ke. Nah, kalian harus baca itu. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kalian nanti terbiasa mengerjakan soal yang panjang, yang tipikal memang soal bercerita ya. Karena soal HUTS kan kalau nggak salah memang seperti itu. Bukan lagi soal yang pertanyaannya apa terus jawabannya apa, enggak. Tapi kalian masih diajak dulu berputar-putar, mengidentifikasi suatu permasalahan sehingga kalian bisa menebak mana nih jawaban yang benar. Itu kan HUTS. Jadi baguslah buat kalian kalau misalnya dana terbatas dan ini harganya ya cuma 76.000 untuk 100 orang pertama pada kode kupon Wala Besar. Kayak gitu. Semoga membantu kalian. Baik ya teman-teman, sekian untuk video ini. Terus maksimalkan persiapan SKD kalian. Insya Allah semoga kalian lulus ke tahapan berikutnya. Meskipun nggak bisa semuanya, tapi aku yakin kalian yang lulus nanti adalah kalian yang mempersiapkan diri dengan baik. Sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.